Pak D aja, Pak D. Ya, kancil. Mat Kancil. Iya. Ya. Dua orang tersebut adalah Mat Kancil dan Pak D, dua orang mantan dukun yang sudah ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Ketika mendengar berita tentang nasib malang yang sedang dialami Gus Nur Samsun, dua orang hebat ini langsung tergugah hatinya. Mereka kemudian berniat untuk mendatangi markas Mat Suling, dan kemudian sebisa mungkin untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Tetapi ada hal yang menarik dari orang hebat dari Mat Kancil ini. Dia sebenarnya adalah murid dari Mat Suling, bahkan tobatnya dia pun juga ketika dia berada di pondok Mat Suling, di padepokan lereng Gunung Lawu. Sehingga ketika dulu Mat Suling juga berikrar bertobat, Mat Kancil ini sangat merasa bahagia. Dan karena itulah ketika mendengar gurunya itu telah kembali sesat, Mat Kancil merasa sangat sedih. Dan apalagi saat ini, gurunya tersebut berbalik berusaha menghancurkan Gus Nur Samsun. Dan karena hal itu pula, Mat Kancil ini mempunyai misi. Selain berusaha membebaskan Gus Nur Samsun, dia juga berharap bisa kembali menobatkan gurunya itu. Maka setelah dia bertemu dengan sang guru Mat Suling, Mat Kancil pun kemudian berusaha untuk tetap berkhidmat kepadanya. Mat Kancil guru. Pangapunten Bapak Guru. Saya dengar info seperti ini Pak Guru. Bapak Guru. Tak kira kowe bugar. Tak kira kowe mati. Jalan kowe ngingkari marang janji. Janjimu biyen-biyen. Dan melihat muridnya yang datang untuk membebaskan Gus Nur Samsun itu, Mat Suling terlihat sangat marah. Dia tidak menyangka, orang yang dididik dan dibesarkannya telah berkhianat kepadanya. Tetapi Mat Kancil berusaha untuk memberi pengertian kepada gurunya itu. Dia bercerita, bahwa di hadapan Gus Nur Samsunlah dulu mereka bertobat, dari kesesatan yang telah mereka lakukan. Dan dari Gus Nur Samsun pula mereka bisa mengenal Allah, Tuhan yang sepantasnya disembah oleh makhluknya. Bahkan Gus Nur Samsun sudah berbuat sangat baik. Berkali-kali Gus Nur Samsun berkunjung, untuk menjalin silaturahmi dan memberi sedikit perbekalan untuk menjalani hidup ini. Tetapi ketika melihat sang guru yang berbalik berulah yang demikian, Mat Kancil sangat bersedih, dan seakan ingin menangis. Dan karena itulah Mat Kancil datang ke markas gurunya ini. Dia meminta gurunya itu untuk membebaskan Gus Nur Samsun, dan kembali bertobat seperti dulu lagi. Dan mendengar apa yang disampaikan muridnya itu, Mat Suling menjadi lebih marah. Dia mengatakan Mat Kancil tidak tahu apa-apa, dan dia hanyalah seorang murid yang kecil yang masih kemarin sore. Dan saking marahnya Mat Suling, dia kemudian meminta para muridnya untuk mengusir dan menghajar Mat Kancil dan Pak D itu. Maka para murid Mat Suling itu pun berusaha menghajar saudara seperguruannya itu. Namun Mat Kancil tidak hendak menyerah begitu saja. Dia tahu saat ini yang dia lakukan adalah hal yang benar. Maka dengan semua kemampuan yang dimilikinya, Mat Kancil dengan gagah berani menghadapi teman seperguruannya itu. Dan melihat Mat Kancil yang dikeroyok itu, Pak D yang sejak tadi diam, kemudian ikut berduel untuk membantu Mat Kancil. Dan ternyata Mat Kancil terlihat sangat kuat. Walaupun dia diserang dan dikeroyok, dia masih mampu untuk bertahan. Bahkan para murid Mat Suling itu pun terlihat kewalahan. Dan di saat itulah dia kemudian mencoba untuk mendekati gurunya. Akan tetapi Mat Suling sudah tidak mau berbicara lagi dengan Mat Kancil. Maka ketika Mat Kancil mencoba untuk mendekatinya, Mat Suling kemudian bersiap untuk menghajarnya. Mat Kancil tahu bahwa gurunya telah bersiap mengeluarkan serangan yang hebat kepadanya. Dan untuk melawan pun dia tidak akan mampu melawannya. Karena itulah dia berusaha untuk mengetuk hati gurunya itu. Akan tetapi, hati Mat Suling seakan telah menjadi batu. Rayuan memelas Mat Kancil tidak membuat hatinya luluh. Maka diseranglah tubuh Mat Kancil dengan ilmu hebatnya, sehingga tubuh yang kecil itu langsung tumbang tak berdaya. Sungguh begitu teganya seorang Mat Suling,
seorang murid yang berusaha untuk tetap berkhidmat, dihajar hingga hancur sedemikian rupa. Dan melihat tubuh Mat Kancil yang sudah tidak bergerak itu, para murid Mat Suling kemudian membuang jasad Mat Kancil ke tepi sungai. Maka gagallah misi Mat Kancil untuk membebaskan Busnur Samsun. Tetapi kita berharap, semoga semangat Mat Kancil yang hebat itu bisa menggugah orang-orang hebat yang lain untuk membebaskan Busnur Samsun. Dan semoga, Busnur Samsun saat ini masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wes, gua dulu.